Katakan tidak untuk pernikahan dini di Indonesia. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, dan juga membatasi status dan peran anak. Menurut UNICEF tahun 2022, pernikahan dini di Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-8 di dunia dengan total kurang lebih 1,5 juta kasus. Komisi Nasional Perempuan juga mencetak sepanjang tahun 2022 ada 52.338 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sepanjang tahun 2022, angka dispensasi kawin mencapai 1.393 perkara. Hal ini membuat dispensasi kawin atau pernikahan dini di Kabupaten Malang menduduki peringkat tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2022. Kasus terbaru juga terjadi di pertengahan tahun 2023, yaitu di Kabupaten Jepara yang menerima 211 permohonan dispensasi menikah anak pada bulan Juli silam. Banyaknya kasus-kasus pernikahan dini yang sering terjadi hingga saat ini tidak menutup kemungkinan pada tahun selanjutnya kasus baru akan terus bermunculan. Lalu, sejauh apa sih tindakan pemerintah dalam menyikapi fenomena pernikahan dini? Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjadi harapan terkait berbagai upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan usia anak di Indonesia. Perubahan mendasar regulasi ini yakni perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai, di mana sebelum undang-undang ini direvisi, usia minimal pengantin perempuan adalah 16 tahun dan pengantin laki-laki 19 tahun. Tak hanya itu, saat ini pemaksaan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual loh, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang memilih untuk melakukan pernikahan dini? Yang pertama, faktor ekonomi. Tidak sedikit masyarakat berpikir bahwa dengan menikah akan membantu perekonomian mereka menjadi lebih baik. Yang kedua, faktor pendidikan. Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap suatu hal. Yang ketiga, pergaulan bebas. Hal ini seringkali menjadi penyebab hamil di luar nikah, sehingga mengharuskan seseorang untuk berkeluarga lebih awal. Melihat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat dampak negatif pernikahan dini, yakni pertama, dampak terhadap kesehatan jasmani dan psikologis sang ibu. Kedua, perkembangan anak yang terganggu. Ketiga, perkembangan dari segi sosial akibat adanya hak dan kewajiban sebagai orang tua. Keempat, terisolasi serta tidak dapat mengakses jaringan sosial, pengetahuan baru, dan keterampilan baru yang memungkinkan dalam pengembangan ekonomi. Kelima, mempengaruhi peran perempuan di pasar kerja dan jumlah jam kerja yang mereka bisa lakukan. Kemudian, solusi cegah pernikahan dini adalah: pertama, perubahan pola pikir mengenai perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kedua, sosialisasi kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda. Ketiga, memadukan pendekatan perlindungan anak dan penguatan kapasitas pengasuh utama anak. Keempat, penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial. Kelima, penegasan program minimal belajar 12 tahun untuk anak. Peran mahasiswa yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, ada baiknya kita turut serta dalam mencegah fenomena sosial ini. Salah satunya yaitu memastikan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dengan cara memberdayakan masyarakat melalui jaringan sosial dan keterampilan yang kita punya, serta tidak lupa untuk saling mengingatkan antar sesama akan kerugian yang timbul dari pernikahan dini ini.